Kajian Dalilul Falihin Syarah Riyadus Sholihin masih bab kelima ya, tentang al-muraqabah. Jadi awasi, diperhatikan oleh Allah ya, atau diawasi oleh Allah ya, al-muraqabah, diawasi oleh Allah. Hadis ketiga ya di dalam bab al-muraqabah ini, hadisnya belum selesainya, kemarin belum selesai nih hadis yang ketiga, dan masih ada beberapa catatan penting nih dari hadis yang ketiga. Hadisnya intinya menerangkan Ibnu Abbas dibonceng, bahasa kita dibonceng ya, naik unta gitu ya, dibonceng oleh Rasulullah SAW ketika Ibnu Abbas masih anak-anak. Nah, ternyata kemarinnya ada yang terlewat soal dibonceng, ya, memang jadi sejarah sih ya, jadi sejarah, jadi ilmu juga tentunya bahwa sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW itu jumlahnya sekitar 40 orang lebih. Jadi Rasulullah sering berartinya membonceng naik kuda, naik unta gitu. Seluruhnya ada 40 orang sahabat, 40 orang lebihnya sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada satu kitab yang menyebut seluruh nama 40 orang lebih sahabat yang pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika di atas kendaraan, berartinya di atas kendaraan, di atas unta itu Rasulullah menasehati Ibnu Abbas, bahkan panggilannya pun ya gulam, wahai anak, gitu ya, wahai anak, ini u'allimuka kalimatin, aku akan mengajari kamu beberapa hal ya, beberapa perkara. Ini Rasulullah SAW umur berapa? Berartinya Ibnu Abbas umur 10 tahun, masih sangat anak-anak. Berartinya Ibnu Abbasnya masih sangat anak-anak, umur 10 tahun. Rasulullah SAW-nya berarti kurang lebih berumur, kalau Rasulullah SAW meninggal, ketika Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas umur sekitar 18. Berarti 63 kurang 8 lah, berarti Rasulullah umur 55 nya membonceng anak-anak. Rasulullah SAW di umur 55 nih, membonceng Ibnu Abbas yang masih anak-anak. Nah, nasihat, isi nasihatnya adalah, nah ini baru sampai di sini kemarinnya, ihfazillah, peliharalah Allah. Itunya terjemah harfiahnya, peliharalah Allah. Kalau secara makna harfiah sulit nih memahami kan, memelihara Allah bagaimana, emang Allah perlu dipelihara apa? Nah, ternyata yang dimaksud dengan peliharalah Allah, jagalah Allah, yaitu dengan bimulazamati taqwahu, yaitu dengan bahasa kitanya ya, konsisten dalam bertakwa. Itu yang dimaksud dengan ihfazillah ya, peliharalah Allah, jagalah Allah, bimulazamati taqwahu, dengan konsisten ya, dalam bertakwa kepada Allah. Dan cara bertakwa itu adalah menjauhi segala larangannya, yang melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan nah ini yang kemarin ya, yang banyak yang terlewat mungkinnya,
melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan nah ini ya, wa ma la yardhahu, menjauhi segala hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, yang tidak diridhoi oleh Allah yaitu hal yang sia-sia gitulahnya, lago. Ya, hal yang sia-sia, yang lago, yang tidak yang tidak menghasilkan, itu tidak mendatangkan, tidak membuahkan kebaikan lah untuk di akhirat, itu lago. Ya, tentu bukan hal-hal yang bersifat dosa. Nah, kemarin baru sampai di sana nih ya. Ini isi nasihatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yang secara redaksinya adalah ihfazillah, ya, peliharalah, jagalah Allah. Nah, ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah konsisten dalam takwa gitu kepada Allah. Ya, dengan cara yang tadi ya. Nah, ini yang yang kemarin yang luar biasa gitu ya. Para sahabat itu anak umur 10 tahun saja dinasehatinya sudah seperti ini oleh Rasulullah. Ya, Ibnu Abbas yang masih berumur 10 tahun tapi isinya itu sudah seperti ini nasihatnya. Nah, sekarang lanjutannya nih dari redaksi hadisnya. Nasihatnya yang pertama demikian ya, ihfazillah yahfizka. Ihfazillah yahfizka. Ihfazillah. Sekali lagi, ada 2 kali Rasulullah mengulang gitunya, menyebutkan menasihatnya ihfazillah, peliharalah Allah, yahfizka. Kemudian sekali lagi Rasulullah menasehati ihfazillah, tajidhu tujahaka. Duanya dengan nasihat yang sama, ihfazillah. Rasulullah SAW menyebutkan yahfizka. Kemudian yang kedua setelah nasihat ihfazillah itu tajidhu tujahaka. Nah, secara bahasa nih ya, ini sudah kemarin juga sudah dijelaskan. Ihfaz ini kata perintah. Ya, kata perintah gitu ya. Perintah gitu isinya nih. Ihfazillah. Yahfizka. Ini jawab amr. Ihfazillahnya amr, perintah, ini jawab amr. Yang maknanya kurang lebih hampir sama dengan syarat dan jawab. Jika, maka, atau barang siapa, begini maka, nah itu disebutnya jawab syarat. Kesamaannya adalah apabila menyebutkan syarat demikian gitunya, apabila menyebutkan syarat demikian, menyebutkan satu syarat, apabila dipenuhi, artinya yang disebutkan sebagai syarat, maka makanya itu pasti didapat. Sama dengan amr, artinya di sini kalau perintah ini dilakukan, maka apa yang menjadi jawab amrnya itu pasti didapatkan. Kalau contoh syarat yang kebetulannya belum lama, baru kemarin yang ini nih kan, yang contoh yang syarat di surat An-Nisa ayat 69 itu man, itu disebutnya mannya man syarat. Barang siapa man yuti'illah war rasulah. Nah, itu syarat yang disebut di ayat tersebut ya. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini syarat yang harus dipenuhi. Jawabnya adalah ulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Mereka itu pasti akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Artinya syaratnya penuhi, maka apa yang menjadi jawabnya itu pasti didapatkan.
Nah, hampir sama, hampir serupa gitu ya. Hanya kalau yang ini bukan syarat tapi perintah. Di mana dari perintah tersebut kemudian Rasulullah SAW menyebutkan jawab amrnya, apa yang akan didapat kalau perintah ini dipenuhi. Kalau di Quran banyaknya syarat, di Quran contohnya yang tadinya di Quran itu banyak baik syarat dan jawabnya ataupun amr dan jawabnya. Gitu, mencontohnya contoh di Quran yang berupa perintah dan ada jawabnya. Itu di surat Al-Ahzab ayat 70, mungkinnya 71. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Nah, itu perintahnya. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan. Dua itu perintahnya di dalam ayat tersebut. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya takutlah kepada Allah. Satu lagi, berkatalah yang perkataan yang baik. Nah, ini jawab amarnya, yuslih lakum a'malakum. Pasti Allah membereskan amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itulah maknanya, berarti baik syarat ataupun perintah dengan makna yang sama. Artinya ini tuntutan, sebetulnya tuntutan. Kalau perintah lebih terasa hanya sebagai tuntutannya ya. Ya, kalau perintah, orang memerintah sesuatu artinya kan menuntut sesuatu ya. Misalnya kalau mengatakan duduk, orang yang memerintah demikian itu menuntut berarti kepada yang diperintahnya untuk melakukan. Nah, di sini kalau perintah itu lebih terasa gitu tuntutannya. Kalau barang siapa, nah itu seolah-olah untuk orang lain kalau mendengar demikian sih. Kalau Ibnu Abbas disabdakan demikian saat itunya, barang siapa, misalnya di sini nih, barang siapa menjaga Allah, memelihara Allah, pasti Allah menjaganya. Kalau di dalam bentuk syarat dan jawabnya demikian. Kalau perintah mah langsung sebutnya tenotok muridnya. Cik urang Sunda mah tenotok karena babatok. Kan perintah mah lebih tuntutannya lebih terasa. Tuntutannya kalau di dalam bentuk perintah itu lebih terasa dibandingkan dengan syarat. Meskipun syarat juga itu tuntutan untuk dipenuhi. Seperti ayat yang tadi, man yuti'illaha, ini tuntutan untuk taat bukan di ayat ini? Itu ya, ini tuntutan untuk taat bukan? Barang siapa taat, memang redaksinya lah, ya bahasa kieunya, memang redaksinya itu kan berita. Eta mah barang siapa taat kepada Allah pasti begini kan berita. Kalau ini ihfazillah, ini langsung gitulah. Anggap kalau oleh Ibnu Abbas mah kayaknya yang langsung diperintah ini lebih terasa tuntutan memelihara gitu ya, tuntutan memelihara atau menjaga Allahnya lebih terasa. Ya fazka. Nah, ini jawab amarnya, ini yang akan diraih, ini yang akan didapat apabila perintah sebelumnya itu dipenuhi. Dua-duanya sama gitunya, ihfaz. Kemudian jawab amarnya yahfaz. Artinya kita memelihara Allah, maka Allah pun akan memelihara. Nah, maknanya sama nggak? Kita memelihara Allah seperti apa maknanya? Nah, itu yang tadinya memelihara Allah itu maksudnya adalah dengan konsisten dalam bertakwa kepada Allah. Itu maknanya, makna memelihara Allah itu demikian. Bukan memelihara, menjaga, merawat seperti apa namanya, seperti orang jahiliyah gitulah. Orang jahiliyah yang hakikatnya kan mereka sebetulnya kan yang merawat, menjaga, memelihara Tuhan mereka.
Ya, orang jahiliyah kan demikiannya, mereka lah yang memelihara, menjaga, merawat Tuhan mereka. Nah kan maknanya bukan demikian. Padahal dengan kata yang sama, ihfaz dan yahfaz. Bahasa Arab namanya. Peliharalah Allah, pasti Allah mau memelihara kamu. Nah itu terjemah harfiah, tapi maknanya bagaimana? Memelihara Allah bagaimana? Kemudian Allah memelihara kita juga bagaimana? Nah sekarang bagian ininya, yahfazka, Allah pasti akan memelihara, Allah akan menjaga, Allah akan mengurus. Nah ini nantinya harus sampai terasa. Sebetulnya ini nanti harus sampai terasa. Nih yahfazka, pasti Allah akan memelihara fi nafsika wa ahlika wa dunyaka wa dinika la siyama indal mauti izil jaza'u min jinsil amal. Ini maknanya nih ya, menurut penulis ini kitab ini Dalilul Falihin. Makna yahfazka itu adalah Allah memeliharanya, Allah memelihara, Allah menjaga, Allah mengurus. Dan memang hal ini ya Allah demikian, katakanlahnya Allah demikiannya, Allah memelihara, tadinya menjaga, memelihara, mengurus, itu memang sejalan gitu, sejalan dengan sebutan bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Ya sejalan, memang Allah demikian ya Allah. Nah artinya Allah ada ayat yang ini nih. Disebutnya disebutnya dilupakan oleh Allah. Sebutannya mungkin demikiannya, dilupakan oleh Allah. Bahkan bukan hanya di dunia dilupakan oleh Allah, kayak ayatnya. Allah ayat mana ya ayatnya. Tah ya bahasa nate ini di surat Toha ayat 126. Ya qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yauma tunsa wa kadzalika al yauma tunsa, gitu ayatnya ya. Allah berfirman, demikian kadzalika, ya demikianlah, atatka ayatuna, telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu mengacuhkannya, gitunya, mengacuhkannya di sini tidak ditanggapi, mengacuhkannya, dan kamu melupakannya. Wa kadzalikal yauma, demikianlah pada hari ini, nanti di akhirat kalian akan dilupakan. Ya, kalian akan dilupakan oleh Allah, artinya tidak diperhatikan, artinya tidak diperhatikan. Kalian telah datang kepada kamu ayat-ayat kami dan kamu melupakannya. Maka pada hari ini ya wa kadzalika, demikian juga al yauma, pada hari ini tunsa, itu kalian dilupakan. Itu dilupakan, itu diabaikan, diantap, gitu bunyi kurang mah. Karena yang ini disebut nate geus teu hayang ningali acan, merecek orang Sunda mah gitulah. Ya orang-orang Allahnya terhadap orang-orang kafir ini, terutama yang dimaksudnya terhadap orang-orang kafir itu, nanti di akhirat Allah itu sudah teu hayang ningali acan. Nah, sehingga di prosesnya seperti telah juga sudah saya sampaikan ya, proses itulah. Proses proses orang kafir menuju
tempat akhir hidupnya, yaitu nerakanya. Orang-orang proses orang-orang kafir itu menuju tempat akhir hidupnya yang di sana mereka abadi, yaitu neraka. Dan tidak seperti orang yang beriman, anggaplah tidak seperti orang yang beriman hanya dikumpulkan di mahsyar, itu pun di mahsyar itu sudah diazab, sudah disiksa, kemudian dipisahkan dan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Beda dengan orang-orang yang beriman gitunya, yang ada proses pengadilan, ditanya oleh Allah. Nah, kalau mereka sudah seperti di ayatnya tadi surat Al-Kahfi 126 itu disebutnya mereka itu kalian itu akan dilupakan. Nah, kembali ke sini nih, ini maknanya yahfazka, secara harfiah dipelihara, jadi dijaga. Allah akan memelihara fi nafsika. Nah, ini yang saya katakan nanti harus sampai terasa bahwa hidup ini seperti ini nih ya, bahwa oleh Allah itu dipelihara, oleh Allah dijaga, oleh Allah diurus. Nih fi nafsika, diri kamu sendiri, wa ahlika, keluarga kamu, wa dunyaka, dunia kamu, wa dinaka, dan agama kamu. La siyama indal maut, apalagi nantinya setelah atau ketika gitulah, apalagi ketika dan setelah kematian. Izil jaza'u min jinsil amal. Nah, karena semua balasan itu tergantung kepada jenis amalnya. Iya, maknanya sekali lagi nih ya, apa yang dimaksud dengan peliharalah Allah, Allah akan memelihara kamu. Nah, nanti bab muraqabahnya lebih terasa di yang kedua. Tadinya kan Rasulullah menyebutkan 2 kali, ihfazillah, peliharalah Allah, tajidhu tujahaka. Nah, itu yang lebih terasa di sana, yang muraqabah nama. Kamu mendapati Allah itu persis di hadapan kamu. Nah, ini yang pertamanya dari jawab amarnya, ihfazillah, peliharalah Allah. Yahfazka, pasti Allah memelihara kamu, memelihara diri kamu, memelihara keluarga kamu, memelihara dunia kamu, memelihara agama kamu. Wala siyama indal maut. Nah, apalagi yang terutama gitunya ketika mati. Anggaplah ketika mati kan manusia sudah tidak bisa tidak berdaya. Anggapnya manusia kan sudah tidak berdaya. Kalau manusia masih hidupnya, kalau manusia masih hidup lah, manusia masih berdaya, masih bisa, masih mau begini begitu. Nah, ketika mati dan setelahnya, karena memulai sejak dari sana berarti kan ketika mati dan setelahnya manusia hanya menerima balasan dari amal yang yang dilakukan selama di dunia. Nah, ketika meninggal dan setelah meninggal, nah itu yang kalau tidak dipelihara oleh Allah di situ itunya apa namanya ya di situ mengerikan. Bandingkan begini, kalau selama di dunia masih hidup di dunia kan manusianya masih berdaya, hanya masih bisa begini, masih bisa begitu, ingin ini, ingin itu, melakukan ini, melakukan itu. Nah, kalau meninggal dan seterusnya, manusia sudah nggak bisa apa-apa. Manusia tinggal menerima balasan dari amal. Nah, kalau yang seperti di ayat yang tadinya di surat Toha, di sini dengan bahasa demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami, tapi kamu melupakannya, mengabaikannya. Wa kadzalika al yauma tunsa. Nah, ini yang demikianlah pada hari ini, artinya pada hari kiamat, di akhirat. Di sini bahasanya kalian dilupakan, berarti kan diabaikan oleh Allah.
Tidak, ini berarti tidak dipelihara, tidak dijaga oleh Allah sebutannya gitunya. Ketika meninggal dan setelahnya itu tidak dijaga, tidak dipelihara oleh Allah. Ini maknanya sekali lagi makna yahfazka, Allah akan menjaga kamu, menjaga diri kamu, menjaga keluarga kamu, dunia kamu dan agama kamu. La siyama indal maut, terutama ketika begitu meninggal manusia di situ sudah tidak berdaya. Bandingkan dengan ketika masih hidup kan manusia berdaya, katakanlahnya ingin ingin ini, ingin itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kalau setelah meninggal kan digambarkan orang yang meninggalnya, orang yang meninggal itu kan ruhnya ya. Kita bicara ruhnya kan udah jasad malah. Ruhnya itu kan dicabut, dikeluarkan dari jasad dalam keadaan tidak berdaya. Nah, dalam keadaan tidak berdaya, begitu setelah lepaskan ruh ini, anggaplah seperti jasad, hanya bisa ya terlentang lah, ruhnya itu terlentang. Jadi boponglah dibawa itu oleh malaikat maut ya dalam keadaan tidak berdaya, seperti jasad yang tidak berdaya gitu, diurus di apa namanya, dimandikan, dikafani kan oleh orang, jasadnya sendiri kan tidak berdaya. Nah, ruh juga sama. Ya, ruh itu sama hanya kondisinya dibopong gitu oleh malaikat maut. Adanya dua lah, kalau orang yang soleh gitunya, orang yang soleh malaikat maut itu mendatanginya dengan membawa kain kafan dari surga yang ya harum lah, soal dari surga pasti dengan harum yang sangat wangi. Sementara orang-orang yang durhaka, malaikat maut itu memberi alas gitunya ketika ruh itu dibopong itu dari kawat berduri. Ruhnya bagaimana? Mau orang soleh ataupun orang yang durhaka tidak berdaya. Nah, maka di sini dimunculkannya la siyama indal mauti, terutama nih ketika manusianya tidak berdaya. Allah lah yang memelihara, Allah lah yang menjaganya. Makanya saya bandingkan ketika manusianya masih hidup, manusianya berdaya, bisa begini, bisa begitu, ingin apa, ingin itu, menghindar dan sebagainya lah. Nah, begitu meninggal, manusia tidak berdaya. Nah, di sini berartinya ya amat sangat tergantung kepada Allah mau memperlakukan apa gitu sebetulnya. Ya, Allah akan memperlakukan bagaimana nih ketika meninggal dan seterusnya. Di antaranya yang mengerikan itu yang tadi yang di surat Toha. Ya, surat Toha ayat 126 Allah menyebutnya demikianlah, pada hari ini kalian dilupakan. Artinya tidak mendapat pemeliharaan, tidak mendapat penjagaan, naungan, perlindungan. Nah, hadis yang ini juga kan hadis populernya, yaitu yang 7 kelompok, 7 macam orang yang akan mendapat perlindungan, naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Tadi itu termasuk ini termasuk yahfazka. Ya, hal itu termasuknya ke dalam hal ini. Allah akan memelihara kamu. Ternyata kan bagaimana Allah menjaga, memelihara bukan hanya selama di dunia. Ya, Allah akan menjaga selama-lamanya, berarti bukan hanya untuk di dunia. Nah, bahkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, Allah akan memelihara kamu
Allah akan memelihara keluarga kamu, Allah memelihara dunia kamu, Allah memelihara agama kamu. Wala siyama indal maut, terutama setelah ketika meninggal dan seterusnya. Hadis tadi juga yang ini menunjukkannya ini perlindungan nih dari Allah nih. Berarti ini salah satu bagian dari bagaimana Allah memelihara seseorang. Itu yang tadi ada 7 macam orang yang akan mendapat naungan dan perlindungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan dan perlindungan kecuali perlindungan Allah. Itu salah satu bentuk berartinya yahfazka, dipelihara oleh Allah. Bandingkan dengan yang tadi diabaikan, dilupakan, bahkan Allah melihat pun sudah nggak mau, itulah ya. Melihatnya pun Allah sudah tidak mau. Ini di sini di ayat tadi bahasanya pada hari ini kalian dilupakan. Nah, lanjutannya nih, izil jaza'u min jinsil amal. Karena semua balasan itu tergantung kepada jenis amalnya. Ini sambungan dari yang tadinya. Allah memelihara kamu, Allah memelihara keluarga kamu, dunia kamu, agama kamu, terutama setelah atau ketika dan setelah kematian. Karena balasan, semua balasan itu tergantung kepada jenis amalnya. Artinya kan ini sesuai yang diperintahkannya apa, kemudian yang didapatkannya apa. Apalagi ini kan bentuknya, katakannya bentuknya perintah itu lebih terasanya kalau dibandingkan dengan dalam bentuk syarat tadinya. Kalau bentuk perintah artinya melaksanakan perintah itu lebih terasa. Lebih terasa ininya, lebih terasa ketaatannya karena bentuknya perintah. Artinya ketika melakukan itu melakukan perintah. Itu lebih terasanya ini ketaatannya gitunya. Ini bentuknya perintah, artinya ketika melakukan itu melakukan perintah meskipun dalam bentuk syarat pun di sana tersirat tuntutan. Sebetulnya di dalam syarat juga di sana kan tersirat tuntutan. Hanya kalau langsung dalam bentuk perintah itu lebih terasa. Nah, kita bandingkan lagi nih ya, memahami yang demikian. Ayat yang tadi, mayyuti'illaha war rasula, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini tuntutan untuk taat bukan? Coba ini tuntutan untuk taat bukan nih dengan susunan demikian? Karena kalau bentuk kalimatnya itu berita, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi seolah-olah dari kalimat demikian itu ada yang taat, ada yang tidak. Padahal di situ tersirat itu tuntutan untuk taat kepada Allah. Tapi kalau bentuknya atiullah wa atiur rasul, nah itu kata perintah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, lebih terasa itu tuntutan untuk taatnya. Meskipun harus terasa yang tadi juga bentuknya benar berita, tapi di situ tersirat tuntutan untuk taat. Emang boleh tidak taat? Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya itu perintah. Jadi maknanya bahwa di dalamnya tersirat itu ada perintah untuk syarat yang disebutkan. Kalau di surat Al-Ahzab tadi, nah ini bentuknya perintah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, itu kata perintah yang dipakainya. Waqulu, itu kata perintah, berkatalah qaulan sadidan. Nah sebetulnya lebih terasa
gitunya, lebih terasa tuntutannya yang disampaikan dalam bentuk perintah. Nah, kembali lagi ke sini nih, ini makna yahfazka, pasti Allah akan memelihara kamu. Ternyata ininya Allah memelihara, menjaga itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk di dunia, ya, termasuk sampai kepada mendapatkan perlindungan, berartinya naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Artinya Allah tetap memelihara, tetap menjaga orang tersebut sejak di dunia berarti, dan setelah meninggal, di mana setelah meninggal, ketika meninggal dan selanjutnya seseorang itu betul-betul sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa apa-apa gitu kan, sejak meninggal dan selanjutnya manusia itu hanya tinggal menerima balasan dari amalnya. Nah, kemudian yang kedua, perintahnya sama, Rasulullah mengulang perintahnya, ihfazillah. Ini di redaksi hadisnya agak seperti ini redaksinya, diulang sedikit nih. Ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimatin, aku akan mengajari kamu beberapa hal. Ihfazillah yahfazka, satu, anggaplah gitunya, peliharalah Allah, pasti Allah memelihara kamu. Dua, ihfazillah, yang kedua ini perintahnya sama dengan yang pertama gitu ya, ihfazillah, peliharalah Allah. Nah, ini yang jawab amarnya yang beda. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah itu persis ada di hadapan kamu. Allah itu persis ada di hadapan kamu. Itu makna harfiah juga dia, terjemah harfiahnya demikian. Tujah itu di depan. Ihfazillah, peliharalah Allah. Tajidduhu, kamu akan mendapatinya, mendapati Allah. Tujahaka, itu persis ada di hadapan kamu. Nah, ininya yang makna muraqabahnya seperti ini maknanya. Tajidduhu ma'aka, kamu akan mendapati Allah itu bersama kamu. Ini yang harus dirasa dan harus sampai terasa. Ya, yang tadi juga hanya harus sampai terasa gitu, bahwa hidup ini dipelihara, dijaga, diurus oleh Allah. Nah, sampai terasanya sampai seperti apa kalau Allahnya, karena ini kan tadi apa namanya, hasil buahnya yang akan didapat kalau perintah ihfazillahnya dilakukan. Kalau ihfazillahnya dilakukan, nanti akan terasa bahwa hidup ini diurus itu oleh Allah. Hidup ini dipelihara oleh Allah, diatur oleh Allah. Bahkan sampai kepada tadinya urusan dunianya gitu, urusan agamanya, nah itu dipelihara, diatur oleh Allah. Nantinya akan benar-benar terasa bahwa manusia itulah haula wala quwata illa billah. Manusia yang bisa demikian, di hadis ini di satu hadisnya, bahwa kalimat tersebut, kalimat la haula wala quwata illa billah, itu adalah pusaka, bahasa kitanya pusaka, atau harta atau kekayaan yang tak terhingga dari surga. Tak kalimat etama disebutna teh, kalimat itu adalah pusaka gitu, yang Allah ambil, yang Allah keluarkan, yang Allah bawa dari surga. Nah, manusia yang bisa demikian, yaitu manusia yang bisa
yang mampu benar-benar nih sampai kepada la haula wala quwata illa billah, tak bakal balik deui. Itu berarti kembali lagi kalimat itu yang akan membawanya ke surga, karena kalimat itu berasal dari surga. Ya, kalimat itu la haula wala quwata illa billah itu berasal dari surga. Nah, Allah bawa gitu, lalu ajarkan kepada manusia, Allah wajibkan manusia itu harus demikian. Nanti kalimat itu yang akan membawa ke surga. Bakal balik deui gitu kalimat eta mah. Kalimat la haula wala quwata illa billah itu akan kembali ke tempat asalnya, yaitu ke surga. Nah, manusia yang bisa gitulah sampai segala-galanya, berarti kan segala-galanya itulah haula wala quwata illa billah, maka kalimat itu akan membawanya ke dalam surga. Nah, sekarang ini nih makna yang ininya, perintah kedua sama isinya, ihfazillah, peliharalah Allah. Nah, tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapan kamu. Ayat tajidhu ma'aka, Allah itu beserta kamu, bil hifzi wal ihatati wa ta'yidi wal i'anati haitsuma kunta. Ya, kamu akan mendapati merasakan gitunya, kamu akan mendapati, kamu akan merasakan bahwa Allah itu bersama kamu, bil hifzi dengan pemeliharaannya, wal ihatoti dengan apa bahasanya ihatot teh, kalau ini kalau kita ibaratkan tanaman lah, maka Allah itu akan memberi pagar untuk kebaikan, keselamatan, keamanan tanaman ini. Ihatot tadi pagar. Anggaplah kalau ke tanaman ini banyak hal, banyak hama mungkinnya yang akan merusak. Nah, oleh Allah akan kamu itu diberi perlindungan. Analoginya kurang lebih demikianlah. Ya, Allah bersama kamu. Ini makna ini ya, kamu mendapati Allah ada di hadapan kamu. Tanda ieu muraqabah itu sebetulnya bukan hanya memperhatikan, melihat, mengawasi, bukan. Ini muraqabah dari Allah itunya, Allah itu mengawasi, memperhatikan, bukan hanya melihat. Berartinya bukan hanya sekedar Allah semacam Allah memperhatikan, itu semacam Allah melihat dari jauhnya. Ini makna muraqabah yang sesungguhnya, kamu mendapati Allah itu bersama kamu dengan penjagaannya, ya bil hifzi wal ihatati, Allah itu akan melindungi, mungkin jadinya ya, memagari, melindungi, menaungi kamu. Wa ta'yidi, Allah akan memberikan kekuatan kepada kamu, wal i'anati, dan Allah memberikan pertolongannya kepada kamu, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi benar-benar nih ya, jadi benar-benar anggaplah kita bukan melangkah menurut kehendak kita, tapi Allah lah yang memandu mungkinnya. Jadi kita melangkah itu bukan kita yang melangkah, tapi karena Allah lah yang menuntun, Allah lah yang memandu. Atas la haula wala quwata illa billah, semuanya itu oleh Allah. Ira dah saya berat ya, jadi ari urang naon wayang, berarti bener dah kita ini adalah ya wayang yang sebetulnya digerakannya itu oleh Allah. Jadi kita ini mengikuti alur yang mengikuti alur yang dimana alur itu ya inilah panduan dari Allah, kita mengikutinya. Beda kan dengan orang yang nu hidupna bawa kerap sorangan, nyanyi atau apa kumaha manehna hari gitu mah.
Iya syaratan iya kita. Ya syarat tadi itu perintahnya perintah syarat lah gitu. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah ada di hadapan kamu, berada di hadapan tetanya bil hibzi. Allah itu kamu akan merasakan, mungkinnya kamu akan mendapati, kamu akan merasakan Allah itu bersama kamu. Nah contoh nu ieu teh apaan amat sangat jelas tah contohna nu ieu Rasulullah SAW ketika hijrah kan dikejar lalu sembunyi di bukan gua yang dalam gitunya luas besar, hanya kecil gitulah, kecil yang biasanya kalau itu jadi memang jadi jalannya paling untuk berteduh sebentar. Nah ketika bersembunyi di sana orang-orang kafir yang mengejar juga ada pikiran mungkin ke sana, dan benar ternyata Rasulullah dan dan Abu Bakarnya, Rasulullah dan Abu Bakar lalu bersembunyi di sana. Orang-orang kafir Quraisy yang mengejar ada pikiran ke sana, ini ada kemungkinan bersembunyi di sana, dan benar kan oleh yang mengejarnya itu kemudian ya dilihatlah gitu ke tempat tersebut. Sebelumnya itu Abu Bakar kan yang amat sangat mengkhawatirkan Rasulullahnya, bukan Abu Bakarnya yang mengkhawatirkan, merasa khawatir. Abu Bakar itu amat merasa khawatir, ini bagaimana kalau terkejar tertangkap lah gitunya, bagaimana nih kalau terkejar tertangkap. Itu Abu Bakar ungkapkannya kepada Rasulullah ketika berada di dalam gua tersebut. Nah Rasulullah kemudian mengucapkan la takhaf wa la tahzan, jangan takut dan jangan bersedih, innallaha ma'ana. Wah ini contoh nyatanya benar nih, Allah itu bersama. Ya Allah bersama. Rasulullah kan menyebutkan jangan takut, wala tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Nah dengan ini nih lalu Allah memberikan, dipelihara, dijaga oleh Allah. Ya bagi Allah mudah, caranya bagaimana? Dibuatnya Allah yang membuat, ya bukan laba-laba. Ditutupilah oleh Allah dengan sarang laba-laba. Ketika orang yang mengejarnya ke sana itu benar itu melihat, ternyata mereka mendapati di situ ada sarang laba-laba. Begitu melihat sarang laba-laba mereka langsung menyimpulkan, oh berarti nggak ada. Karena kalau ada di dalam mesti sarang laba-laba ini rusak, hancur. Eta contohnya innallaha ma'ana. Nah ini yang dinasehatkan oleh Rasulullah. Ini makna dari tajidhu tujahaka. Ya, secara harfiah itu maknanya adalah kamu mendapati Allah persis di hadapan kamu. Nah maknanya adalah ini. Nah inilah muraqabah. Jadi muraqabah itu bukan hanya Allah melihat, memperhatikan gitunya, Allah melihat, memperhatikan, mengawasi, menilai amal, bukan. Ini muraqabah yang sesungguhnya. Allah itu yang disebut memperhatikan itu artinya Allah bukan hanya melihat, tapi sampai kepada seperti ini, itu Allah terhadap manusia. Allah itu muraqabah itu terhadap manusia. Tajidhu tujahaka, Allah kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapan kamu. Nah maknanya adalah innallaha ma'aka, sesungguhnya Allah itu beserta kamu, bil hifzi-nya dengan Allah yang memberikan memelihara, wal ihatoti, nah Allah menaungi, Allah melindungi, seperti gambaran barusan nanya, maknanya seperti sebatang pohon gitu yang kemudian di antara memelihara pohon ini dengan cara diberi pagar gitu kan, sehingga tidak ada yang bisa mengganggu. Itu Allah melakukan demikian itu kepada kita.
maknanya ini nih muraqabah yang seperti ini. Ya Allah berserta kamu, bil hifzi, Allah memelihara, wal ihatati, Allah menaungi, melindungi, wat ta'yidi, ya Allah memberikan kekuatan. Ini dalam banyak hal yang disebut memberikan kekuatan teh sampai kepada tetelah untuk orang taat. Banyak yang tidak kuat kan, banyak yang tidak kuat gitu untuk taat, itu banyak yang tidak kuat. Nah ini diantaranya yang disebutkan di sini bahwa Allah akan memberikan kekuatan, wal i'anati, Allah akan memberi pertolongan, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada, pata'an nasabihi, maka kamu akan benar-benar, bahasa di sininya lindek alah naonnya, lindek jinak dekatlah, sehingga benar-benar gitunya ya dekat dengan Allah. Watugni bihi an khalqihi, maka nah sampailah terasa fatugni anha bihi an khalqihi, apabila sudah bersama Allah akan terasa tidak memerlukan lagi kepada selain Allah. Tapi ya rada apa namanya ya, agak riskan nanti karena di perintah berikutnya ya, yang disampaikan nasihat berikutnya oleh dari Rasulullah itu adalah, jika kamu mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, ya minta tolonglah kepada Allah. Jangan sampai seperti ini, misalnya contohnya, kalau ada orang yang sedang sakit terus minta disembuhkannya kepada siapa? Ya ke Allah pasti kan. Kalau seseorang sakit, lalu kalau dia menginginkan kesembuhan itu bisa diminta atau mau minta kepada siapa sih kesembuhan? Ya mintalah kepada Allah. Kemudian meminta. Misalnya ya ada kalimatnya bebas lah, pokoknya kepada Allah minta kesembuhannya. Misalnya dengan mengatakan, ya Allah sembuhkanlah aku. Ini yang saya katakan riskan, jangan sampai kalau mau minta kepada Allah, saya minta kepada Allah. Nah jangan sampai setelah meminta demikian itu selesai seolah-olah tinggal tunggu, kan saya sudah minta kepada Allah dan Allah berjanji pasti memberi. Nah, itu agak riskan seperti itu, banyak yang demikian. Kalau yang setelah minta kepada Allah itu setelah seolah-olah sudah ya selesai, dia tidak melakukan apa-apa, ya tinggal tunggulah apa yang Allah berikan karena saya sudah memintanya. Ya, padahal maknanya bukan demikian, seperti makna iya kita. Banyak ini juganya yang salah memaknainya. Kalau sudah melindungkan diri kepada Allah dari setan dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setelah mengucapkan demikian itu merasa dirinya itu aman gitulah dari setan. Kalau demikian malah bisa jadi salah kaprahnya. Apalagi kalau ternyata memahaminya kalimat yang diucapkannya itulah yang melindunginya dari setan. Atau jadi jampe, mudah-mudahan gitu mah. Itu malah jadi kalimat itu jadi jampi-jampi, jadi mantra. Kalimatnya aku berlindung kepada Allah. Ya bahasa Arab nama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak merasa kalimat a'udzubillah itunya yang melindunginya dari setan. Nah, kalau minta kepada Allah,
Iya, sebetulnya kan hakikatnya gitu, karena tidak ada satupun siapapun yang berkuasa kecuali Allah. Kalau yang lainnya ya belum tentu, selain Allah itu belum tentulah, kalau minta belum tentu bisa memenuhinya. Ini kembali ke sini nih, yang ini nih ya. Ini saya garis bawahi nih, ini nih makna muraqabah yang sesungguhnya. Tajidhu tujahaka, kamu akan mendapati Allah persis ada di hadapan kamu. Nah, maknanya yang barusannya sampai kepada, tapi yang ini ya gariskan, yang ini kalimatnya di sini betul sebetulnya. Kalau sudah dekat dengan Allahnya, karena Allah akan bersama kamu dengan pemeliharaannya, naungannya, perlindungannya, kekuatannya oleh Allah diberikan, kemudian pertolongannya dimanapun kamu berada. Kalau sudah demikian, emang masih perlu kepada selain Allah? Itu maknanya ya, kalau sudah demikian perlu gak kepada selain Allah? Jangan dikira apa tidak apa namanya, apa mustahil. Andai apa yang terjadi pada kejadian yang tadi, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua di Jabal Sur, namanya Jabal Sur. Di situ ada ya, ada itulah tempat berteduh sedikit, sebetulnya bukan gua yang besar. Nah, saat itu kan Rasulullah yang mengatakan kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau kejadiannya mungkin tidak persis sama, tapi substansinya gitu, benang merahnya saat itu kira-kira ada nggak selain Allah yang bisa menyelamatkan mereka? Itu asumsinya ya, ada nggak yang bisa menyelamatkan selain Allah, yang menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar yang sedang bersembunyi selain Allah, ada nggak? Ternyata kan benar itu, Allah bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah, Allah bersama mereka, dan ini Allah menjaga Rasulullah. Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan kekuatan. Itu contoh nyatanya, benar-benar hanya Allah yang melakukannya. Jangan dikira situasi seperti ini hanya dialami oleh mereka, kan ini berlaku untuk semua orang. Hadis ini kan berlaku untuk semua orang. Ini yang saya katakan, berarti harus yakin, harus sampai terasa Allah bersama saya, cok sampai di sana. Kan syaratnya berat tadi, apa sih yang harus yang diperintahkan? Kan itu jawab amarnya. Ya itu jawab amarnya ya. Pasti kamu mendapati Allah persis di hadapan kamu. Makna itu terjemah harfiahnya. Nah, ini adalah maknanya, Allah itu bersama kamu dengan perlindungannya dan semuanya tadi. Eta nu kena nepikan ke kudu kerasa yakin benar gitu, Allah itu bersama. Seperti yang Nabi ucapkan, Allah bersama kita. Tapi jangan sampai takwanan tuh ngomong gitu meni mineng gitu ari keur ripuh, ari keur aya naon, waduh ingat Allah beserta kita. Darayang cek Allah teh beuneuh takwana ge henteu. Dan yang diperintahkan ihfazillah itu kan maknanya yang tadi, bahwa konsisten. Itu yang maksudnya konsisten dalam bertakwa kepada Allah. Pasti Allah akan beserta kamu. Tetana tah konsisten eta mulazamatu taqwa gitunya, mana ihfazillah itu adalah mulazamatu taqwa. Konsisten dalam bertakwa kepada Allah. Konsisten kan bertakwa itu tadi dengan cara melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, bahkan sampai kepada tinggalkan apa yang sekiranya Allah tidak akan suka.
Kalau kemaksiatan oh, pasti mana Allah, pastinya itu hal yang tidak disukai, bukan hanya tidak disukai, dimurkai lah kedurhakaan mah. Ya, kemarin juga saya sampaikan ternyata kemurkaan tidak ada siapapun yang kemurkaannya lebih besar daripada Allah. Murka karena apa? Karena perbuatan dosa. Kalau itu sudah pasti itu mala yardohu. Dari hal seperti itu pun tinggalkan. Nah, karena pantas mengatakan Allah beserta kita. Aduh, itu berat atau kalimat itu ternyata. Berat ternyata kalimat tersebutnya. Benar iya itu udah karena Rasulullah kan menasihati demikian makna tajidhu tujahaka itu Allah akan beserta kamu, gitulah maknanya. Yang ihfazilah, peliharalah, jagalah Allah beserta kamu. Dengan ini yang diberikan oleh Allahnya al-hibzu ihatatu at-ta'yidu wal i'anatu, pemeliharaan, naungan, perlindungan, kekuatan dan pertolongannya. Nah, kalau sudah seperti ini tidak benar-benar tidak lagi memerlukan siapapun selain Allah. Tapi riskan itu tuh bisi gitu, itu perlukan dokter panung yang menyembuhkan Allah. Eta itu yang dikhawatirkan teh, memaknainya demikian. Wah, yakinlah Allah beserta kita, Allah menyembuhkan. Anger ainu gering mah kepada dokter nu ngobaran teh. Itu tanya bisi teh para paur teh kalimat nu ieu teh tugni bihi, maka dengan Allah beserta kamu, tugni bihi an khalqihi, maka kamu sudah gak perlu lagi kepada selain Allah, karena Allah yang sudah bersama kamu. Ya itulah maknanya, tapi itu harus hati-hati tah nu bieu mah. Nah, kemudian berikutnya nih catatan yang ada di sini nih ya. Nah, ini tajidhu tujahaka-nya dengan makna yang demikian, innallaha ma'aka, Allah itu bersama kamu. Ini sesuai dengan salah satu ayat, innallaha ma'al muttaqin. Ayatnya innallaha ma'al muttaqin. Eta teh surat naon, eta itu salah satu keutamaan takwa gitunya, innallaha ma'al muttaqin. Lupa nih belum dikasih tanda ini surat apa, ayat berapa. Waduh, banyak pisan. Al-Baqarah 194. Ya, ayatnya tentang bulan-bulan haram, tapi yang diambil oleh penulis ini ujung ayatnya wa'lamu, di sini juga ada wattaqullah, ya bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Tadi tersebut bersama gitu, bersama orang yang bertakwa teh kumaha. Jangan diartikan Allah itu terus ada di samping gitu bersama, bukan. Nah, itu pemeliharaannya, naungannya, itunya maksud innallaha ma'al muttaqin. Mungkin tuh orang nonton doma barang tajang doma ari Allah bersama orang yang bertakwa teh kumaha teh. Ya inilah maknanya, bukan memang tidak boleh sihnya kan menggambarkan wujud atau fisik Allah, jadi tergambarnya Allah itu ada di samping kita, bukan demikian. Nah, ini yang dimaksudnya yang tadi lahnya. Nah, ayatnya di surat Al-Baqarah 194, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa.
Dan bukan terbalik deh, bukan innal muttaqin ma'allah, luar biasa ya mah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bersama Allah. Ini Allah bersama orang yang bertakwa. Beda loh maknanya ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bersama Allah biasa eta mah. Tapi kalau sesungguhnya Allah bersama orang yang itu luar biasa. Bisa dibedakan nggak? Suka balikan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu bersama dengan Allah. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang lebih wah gitulah eta teh. Kalau soal bersama sama ya kan kalau bersama sama berarti kan maknanya ya. Tapi ini Allah dulu yang disebut. Anggaplah Allah yang mau dekat dengan orang yang bertakwa. Allahnya yang mau gitu dekat dengan orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa mau dekat dengan Allah, macam kalau saya nya dasar hayang deketin saya, tuh kan saya nembung. Kurang lebih lah gitulahnya. Allah dulu itu yang disebut. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa. Nah kemudian ini nih makna tajidhu tujahaka. Ya Allah kamu mendapati Allah persis di hadapan kamu. Nah ini pembahasannya begini, Allah ada di depan, Allah ada di hadapan kamu. Kalau arah itu ada 6. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Nah di hadis ini Rasulullah menyebut depan. Kalau bersama kan maknanya kalau diartikan bersama kan entah di sebelah mana lah, pokoknya bersama bisa di kanan, kiri, depan, belakang, di atas, di bawah. Nah ini makna Rasulullah menyebutkan Allah persis ada di hadapan kamu. Nah maknanya adalah Rasulullah menyebut khusus di depan tanpa menyebut arah-arah yang lainnya, kanan kiri itu belakang atas bawah tidak disebut. Isyaron bisarofil maksodi, bahasa kitanya apanya, tersirat lah itu ya, tersirat mengapa depan gitu yang disebut sementara arah yang lainnya tidak disebut. Nah dengan menyebut di depan ini isyarat maksud mulia atau yang mulianya maksud dari hadis ini, yaitu bi annal insana musafirun ilal akhirah, karena semua manusia itu sedang berjalan menuju akhirat. Kalau berjalan kan ke depan. Jadi maknanya seperti ini ya. Kenapa Rasulullah menyebut Allah persis di hadapan kamu? Kenapa depan yang disebut? Allah di sekitar kamu lah, atau misalnya kisugan gitulah ya, misalnya Allah di sekitar kamu atau Allah dekat dengan kamu. Kalau dekat kan mungkin sebelah kanan, mungkin sebelah kiri, ya mungkin belakang. Nah, di sini Rasulullah menyebut Allah di depan kamu, Allah di hadapan kamu. Nah ini yang disebut jaro gitu, maknanya adalah yang tersirat di sini nih maksud yang tinggi, maksud yang agungnya dari sabda, dari nasihat Rasulullah ini. Bi anal insana musafirun ilal akhirah wal musafiru innama yatlubu amamahu la doero. Tersirat di dalamnya bahwa seluruh manusia itu sedang berjalan menuju akhirat, dan berjalan kan ke depannya bukan mundur. Karena seluruh manusia itu sedang berjalan menuju akhirat, wal musafiru, dan orang yang sedang berjalan itu innama yatlubu amamahu lagoero, yang dia jalani, yang dia tempuh itu adalah jalan yang ada di depannya, bukan yang di kiri atau di kanan. Komo, iya mah komo, komo si komo.
Apalagi kan berjalan menuju akhirat itu harus pakai kacamata kuda. Ngerah supaya tidak banyak dunia yang menggoda yang terlihat, pakai kacamata kuda. Fokus artinya berjalan menuju akhirat. Ini semuanya ini yang tersirat nih maknanya. Kenapa Rasulullah menyebut Allah ada di depan kamu? Nah, di sini tersiratnya dari maksud Rasulullah SAW itu karena manusia itu semuanya sedang berjalan menuju akhirat. Dan orang yang sedang berjalan itu yang dibutuhkan itu adalah ke depan. Nah, Allah lah yang ada di hadapannya. Ya, tanya makna ya dalam itu berartinya makna dari hadis ini, kalau redaksinya kamu akan mendapati Allah ada di hadapan kamu. Nah, Allah sebetulnya tadi yang memandu, berarti orang ini berjalan, iya, semua manusia berjalan menuju akhirat. Nah, maka selama orang ini berjalan menuju akhirat itu Allah akan memandunya. Jadi dia bukan melangkah sendiri, tapi dia tidak melangkah sendiri. Dituntun dituntun, ditarik gitunya sehingga ya berjalanlah gitu karena Allah yang menariknya untuk berjalan. Eta mana la haula wala quwata illa billah, dianya ya diam saja. Dia bergerak itu karena oleh Allah Nah, kalau Allah yang menggerakkan pasti ke hal yang baik. Allah gak akan mencelakakan manusia. Itu mana la haula wala quwata illa billah, seolah-olah orang itu dia diam tidak melangkah, tapi kemudian kenapa jadi melangkah? Karena oleh Allah kalau ditarik teh mah ya karena oleh Allah ditarik. Nyalamun domba teh mah gitu. Domba kercicing tarik ke orang kan jadi melangkah kambingnya kan. Da domba mah teh hayang ngalengkah sebenarnya mah. Ya si kambing itu sebetulnya sedang diam kan, tidak melangkah, tapi kemudian ditarik talinya, jadilah dia melangkah. Melangkahnya kemana? Sesuai dengan yang menarik, ya pasti akan berjalan ke sesuai dengan ya talinya kemana. Etalah haula wala quwata illa billah. Tidak, orang kita ini sebetulnya tidak melangkah, kita ini diam, tapi Allah lah yang, maka segala-galanya gitu sebetulnya la haula wala quwata illa billah segalanya serahkan kepada Allah, biar Allah yang menuntunnya, Allah yang memandunya. Kita ini hanya melangkah mengikuti, yang kita ini berarti hanya melangkah mengikuti Allah menarik kemana, ya ikutilah. Dan pasti Allah tidak akan mencelakakan manusia. Pasti Allah akan menuntunnya ke arah yang benar. Beda deui domba teh sakitu geus ditalian, tapi manehna hayang ka ditu hayang ka dieu dekat tungtungna mah kacangreud. Dobongan oces atuh. Jadi ditalian teh cara cicing, domba nu hayang leumpang ka ditu, hayang leumpang ka dieu. Bika lecet ieu nage meureundan dah tanage. Mungkin dok analoginya demikian ya, ngecicing lah gitu jelema mah. Masa tidak beramal? Nanti Allah yang menuntunnya, yang membimbingnya untuk apa sih yang dilakukan. Itu panduan nanti Allah yang tuntunannya. Tuntunan panduan dari Allah. Nah sebetulnya kan panduan, tuntunan, pegangan, sandaran untuk manusia beramal itu adalah ilmu agama. Eta panduanna ti Allah teh talina teh eta. Artinya manusia tidak beramal kecuali ini dari Allah panduannya baru dilakukan. Nah, itu makna Allah itu Allah persis ada di hadapan kamu. Untuk makna nubi teh nur rahasiana mah. Jadi orang teh cicing atunya engke kumaha Allah. Benar sebetulnya seperti itu. Engke ku Allah pandu.
Bisa dipahami gara tanu eta tah. Kalau saya ibaratkan barusan seperti seekor kambing yang kemudian diikat, tidak ditarik oleh pemiliknya misalnya, diam. Kemana si kambing itu melangkah? Ya nantilah tunggu si yang menariknya ini kemana? Ya kambing itu pasti akan mengikuti. Eta makna la haula wala quwata illa billah. Bukan dengan daya dan upaya dirinya, karena memang manusia itu sebetulnya gitu tadi la haula wala quwata manusia itu sebetulnya tidak bisa melangkah anggapnya kecuali oleh Allah. Kalau orang yang bertakwa tak ini jaminan, anggaplah apanya ya. Kalau ya bagi yang bertakwa gitunya dua kan di sininya dengan perintah yang sama ihfazillah tadi kan perintah untuk konsisten dalam bertakwa katanya, maknanya adalah konsisten lah dalam bertakwa kepada Allah. Ya fazka, Allah akan beserta kamu tadinya dengan pemeliharaan, perlindungan, kekuatan dan sebagainya. Nah yang kedua ini nasihatnya sama ihfazillah, artinya konsistenlah dalam bertakwa. Tajidhu tujahaka, Allah yang akan menuntun, membimbing, memandu hidup kamu. Tapi mana nanti Allah yang akan menuntun, membimbing, memandu hidup kamu. Dipandu oleh Allah pasti selamat. Bahkan tadi kita ini tidak akan melakukan apa-apa sebelum ditarik oleh Allah, barulah kita melangkah karena Allah yang menariknya. Jadi mana nanti ulah ngalih ke mana wae atuh tungguan kayak Allah gitu, nanti Allah akan menarik, barulah melangkah. Ta eta nu sakitu ku Allah geus ditalian tapi dah yang kitu hayang ka dieu si domba nu geus ditalian tapi hay kokoh we kajian muter gitu. Karena domba nu bakal hayang. Domba nagu masep sama. Beda dengan yang diam ketika ditarik. Soleh domba itu tamat. Soleh domba itu tamat. Kayak ditarik ngalengkah gitu. Alah, ya hadisnya. Eta dua yang muraqabahnya sampai di sana. Ya makna muraqabah teh tajid. Dua-duanya sih ya fazganya Allah beserta kamu ya, karena berarti kan makna muraqabah itu bukan hanya mengawasi, mengintai, melihat seolah-olah Allah melihat dari jauhnya, dalam arti apa yang semua yang dilakukan oleh kita itu Allah melihat. Iya benar. Nah ini di muraqabah yang sebetulnya dah raqibah memelihara, artinya juga bukan mengawasi. Muraqibah mendampingi, gitulah kitanya mendampingi, menjaga, memelihara muraqabah. Bukan hanya dengan makna demikian. Kalau yang sebelumnya kan di dalam ihsan itu kan kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihatnya, yakin bahwa Allah anggaplah baru Allah melihat apa yang kita lakukan. Ya Allah melihat apa yang kita lakukan. Ternyata makna muraqabah mah innallaha ma'aka, Allah beserta kamu bil hifzi wal ihatati wal ta'yidi wal i'anah. Lebih jauh berartinya bukan hanya sekedar Allah melihat, memperhatikan, tapi Allah itu sesuailah dengan apa yang Allah sebutkan untuk dirinya, bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Eta nu teu beunang, nu teu daek diurus ku Allah, nu harirupna dan sebutnya teh kumakarep teh
Tidak mau berarti kan ya di apa namanya ya di lah tadilah itu tidak mau ya gitu sih. Asik ada mau pokoknya tadi kulo ya aku mau mana enak ke mana padahal sidik di talian atau mau ke mana mau bisa ke mana. Terus ternyata sampai di sana kalau makna apa yang berikutnya tidak terlalu berat sebetulnya ya dari nasihatnya. Iza sa'alta fas'alillah ya lah gitu etamanya. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Tapi penjelasannya cukup yang tadilah kalau ininya. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Misalnya apabila sedang sakit, lalu ingin kesembuhan, terus mau minta kepada siapa? Ya pasti kepada Allah kan mau mintanya, tapi jangan dipahami hanya sudah mau minta berarti sudah selesai. Ternyata tidak sembuh juga. Lalu dia menyalahkan Allah. Katanya Allah itu kalau ada yang meminta pasti diberi. Saya minta disembuhkan ternyata tapi karena salah memahaminya. Apabila meminta sesuatu berdoa, anggaplah meminta sesuatu berdoa berarti dia akan berusaha untuk mewujudkannya. Itu ulah ngadoa unggul itu tanya. Kalau memintanya iya pasti jangan kepada yang lain. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Seperti tiga orang yang terperangkap di gua. Nah, kalau itu kan sudah habis, tidak ada lagi tidak ada lagi langkah yang bisa dilakukan untuk selamat dari dalam gua. Seperti Rasulullah juga kan tidak ada lagi cara gitu untuk menyelamatkan dari kejarannya seperti apa. Ketika bersembunyi tidak ada lagi cara yang bisa dilakukan. Ya, sehingga Rasulullah Allah beserta kita benar kan kemudian Allah bertindak anggaplah. Apabila minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Emang lamun orang perlu obeng minta kasah. minta tolong teh ka Allah pangnambutkeun obeng ya Allah. Kan bukan seperti itu maknanya nih ya. Minta tolong ya, minta tolong pasti kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah. Nah kesananya inilahnya. Kalaupun seluruh makhluk Allah itu berusaha untuk memberi manfaat kepada kamu, jika Allah tidak mengizinkan maka tidak akan kejadian. Itulah intinya ya terjemah bebas nama. Kalau seluruh manusia berusaha untuk memberi manfaat kepada kamu, memberi kebaikan kepada kamu, tidak akan bisa. Jika Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan bisa. Dan juga sebaliknya, ya. Wa ini zama'u ala an yadurruka bisyai'in. Jika seluruh makhluknya bersepakat untuk memadorotkan, mencelakakan kamu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika, katabahullahu alaika. Semuanya tidak akan terjadi kecuali Allah sudah menetapkannya untuk kamu. Rufi'atil aqlamu wa jufatis suhuf. Lah ieu tanu kamari teh nya rufi'atil qalamu teh pena sudah diangkat, artinya sudah jadi maksudnya. Rufi'atil qalamu teh pena sudah diangkat dan suhuf lembaran tulisan itu sudah kering. Jadi paling yang perlu penjelasan seperti ini. Di kalimat sebelumnya, kalau seluruh makhluk bersepakat, seluruh makhluknya bukan hanya manusia, kalau seluruh makhluk bersepakat untuk memberi kebaikan manfaat kepada kamu, itu tidak akan bisa kecuali kalau hal itu memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Ila katabahullahu alaika. Nah Allah menetapkannya kapan?
Dan sebaliknya kalau seluruh makhluk bersepakat untuk membahayakan, mencelakakan, memudaratkan kamu, itu tidak akan terjadi kecuali kalau memang hal itu sudah Allah tetapkan. Nah, kalimat terakhirnya rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf itu maksudnya pena sudah diangkat dan tulisan di suhuf itu sudah kering. Artinya segala sesuatunya sudah ada ketetapannya. Segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah dan tulisan itu tidak akan diubah lagi. Ketetapan itu tidak akan diubah lagi dengan penjelasan penanya sudah diangkat. Artinya kan tulisan tidak mungkin diubah, dilanjutkan. Penanya sudah diangkat, lembarannya sudah kering. Dan Allah menetapkan demikian itu bahkan sejak sebelum Allah jadi memulai penciptaannya. Ini agak sulit ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada surat tentang Abu Lahab. Quran dengan kejadiannya duluan kejadian atau duluan Qurannya? Duluan ada ayat tersebut atau kejadian Abu Lahab dulu? Kalau Al-Quran Allah turunkan kapan? Inna anzalnahu fi lailatil qadri gitu kan, turun Al-Quran teh anzalna teh kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, pada malam kemuliaan. Itu kapan? Entah kapan. Di mana kejadian turunnya Al-Quran itu tanazzalul malaikatu waruh, bawa Quran heula sama Nabi Adam ge. Sebelum Nabi Adam diciptakan, katakanlahnya Allah kan sudah membuat sekonsep, membuat perencanaan untuk yang namanya kehidupan lah itu dari awal sampai akhir. Awalnya itu adalah ya, ketika Allah menciptakan makhluk, itu awal mula adanya kehidupan. Dan akhirnya kapan? Akhirnya surga dan neraka yang abadi. Ternyata akhir kehidupan itu semuanya sudah Allah buat sebelum Allah jadi menciptakan. Jadi surat Al-Habus ayat can. Sebelum Abu Lahab lahir ya surat itu bagus ayat. Nah, itu tapi kita tidak bisa protes ke Allah teh ngarti lah pokoknya urang mah. Ini berdasarkan ini nih rufi'atil aqlamu wa juffatis suhuf, bahwa pena sudah diangkat. Ini bahasa kiasannya, pena sudah diangkat, suhuf lembarannya sudah kering. Artinya sudah tertulis segala-galanya, sudah ditetapkan. Kapan sih Allah menetapkan sesuatu? Sejak sebelum jadi menciptakan seluruh makhluknya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Itu tahu makna terakhir namanya. Jadi mana nasihatnya ini menekankan gitunya, nasihat ini menekankan bahwa Rasulullah menyebut di sini seluruh makhluk bersepakat untuk memberi manfaat, nggak bisa. Kecuali kalau memang manfaat itu sudah Allah tetapkan. Dan kalau seluruh makhluk bersepakat untuk memadorotkan kamu, tidak akan bisa, kecuali kemadorotan untuk kamu itu memang sudah ditetapkan. Dan semuanya memang sudah ditetapkan dengan kata-kata terakhir. Tapi ininya menunjukkan bahwa jadi ini nih intinya, ini ya kalimat tersebut. Ini adalah statement bahasa kita mungkin sekarang. Nah, ini adalah pernyataan dan penekanan bagi yang sebelumnya tentang nasihat peliharalah Allah, dan yang tadinya sebelumnya nih. Ini pernyataan dan penekanan bagi yang kalimat sebelumnya, yaitu tentang intinya kemahaesaan dan kemahakuasaan Allah. Dan juga di dalam nasihat tersebut ya, ini ada
bahasanya apa bahasa itunya, dorongan gitulah, dorongan anjurannya wa hassa ala tawakkuli wal i'timadi ala Allah, dan anjuran untuk bertawakal serta berpegang hanya kepada Allah fi jami'il umuri, dalam segala urusan. Nah terus deui kadinya tah eta nanya penjelasanna teh hadis ieu ya tentang muraqabah teh gitu tah, makna muraqabah itu ternyata Allah itu ada di hadapan kamu. Ya yang maknanya adalah Allah beserta kamu dengan pemeliharaannya, naungannya, ya kemudian kekuatannya dan pertolongannya. Tasalah ya Ibnu Abbas nu dinasehatan ge budak ari urang menipu kieu. Ibnu Abbas budak dinasehatan kieu, Ibnu Abbas mengerti. Urang meripu memahami lagi nasihat Rasulullah itu ternyata